Seorang hamba jika faham tentang nama Allah ini, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu, maka dia bisa meraih kedudukan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir kembali ke Masjid Al-Furqan untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, pembahasan kita sekarang tentang nama Allah Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan At-Tawwab. 4 nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan At-Tawwab, secara makna mirip-mirip atau dekat. Al-Afu artinya yang maha memaafkan, Al-Ghafur yang maha mengampuni, Al-Ghaffar juga yang maha mengampuni, At-Tawwab yang maha menerima taubat. Adapun dalil-dalil tentang 4 nama ini disebutkan dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, "Dzalika wa man 'aqaba bimisli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah innallaha 'afuwun ghafur." Demikianlah, dan barang siapa yang membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dianiaya lagi, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maksudnya ini begini, misalnya ada seseorang dianiaya oleh orang lain, lalu yang dianiaya ini membalas orang yang menganiaya tadi dengan balasan yang sama.
Lalu orang yang menganiaya yang pertama tadi menganiaya lagi, nah, gitu ya. Maka orang yang dianiaya tadi itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah yang menganiaya pertama lalu menganiaya lagi. Itulah maksudnya yang tidak dimaafkan atau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ada orang menganiaya kita lalu kita membalasnya, maka kita tidak berdosa asalkan balasnya yang sama. Jika yang menganiaya kita itu menganiaya lagi, kita tidak membalasnya, maka orang tadi berdosa, tidak dimaafkan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil kedua, dalam ayat tadi disebutkan dua nama Pak, yaitu Afu dan Ghafur. Wa qala ta'ala fa ulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu perintah tentang hijrah dari Mekah ke Madinah untuk orang yang beriman. Dan hijrah saat itu hukumnya wajib. Tetapi Allah memaafkan golongan tertentu karena mereka memiliki uzur, seperti anak-anak, wanita, orang yang sudah tua, atau orang yang tertindas, maka mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Di sini disebutkan nama Afu dan Ghafur. Wa qala ta'ala wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah menerima taubat orang yang beriman laki-laki dan wanita. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah mengampuni siapa saja yang dikehendakinya dan menyiksa siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya Allah mengampuni siapa saja yang dikehendakinya adalah mengampuni siapa saja yang mohon ampun atau yang bertobat atau yang melakukan sebab-sebab yang datangnya ampunan. Sedangkan maksudnya Allah mengazab siapa saja yang dikehendakinya, maksudnya mengazab orang-orang yang tidak mau mohon ampun, tidak mau bertaubat atau tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan dan hal-hal lain yang menyebabkan dan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku benar-benar Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, kemudian dia tetap di atas jalan petunjuk. Di sini disebutkan nama Ghaffar, nama Allah Ghaffar. Apa bedanya dengan Ghafur? Secara arti sama Pak, yang maha pengampun. Hanya saja Al-Ghaffar itu wazannya adalah fa'al, kalau Ghafur fa'ul. Kalau Al-Ghaffar itu yang selalu dan selalu, dan banyak mengampuni, menunjukkan akan selalu, dari dulu dan seterusnya, selalu mengampuni.
Kalau Al-Ghafur itu menunjukkan akan luasnya ampunan Allah, begitu luas sekali. Begitulah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Ada yang mirip-mirip, ada yang sama secara makna, saling melengkapi, saling menguatkan. Wa qala ta'ala wa ana at-tawwabur rahim, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Itulah dalil-dalil yang menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu dan Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan At-Tawwab. Kemudian apa makna Al-Afu itu? Al-Afu wawunya ditasydid, Al-Afu, yang maha pemaaf. Maknanya adalah huwallazi yamhus sayyi'at wa yatajawazu 'anil ma'asi wa huwa qaribun minal ghafur walakinnahu ablaghu minhum. Al-Afu maknanya adalah zat yang menghapuskan keburukan-keburukan dan mengampuni kemaksiatan-kemaksiatan. Dan dia, Al-Afu ini maknanya lebih dekat, maknanya dekat kepada Al-Ghafur. Dekat, Pak, bukan sama, dekat. Akan tetapi Al-Afu itu lebih mendalam, lebih utama, lebih agung daripada Al-Ghafur. Kenapa kok Al-Afu itu lebih mendalam atau lebih utama daripada Al-Ghafur? Fa innal ghufran, ini jawabannya, karena sesungguhnya Al-Ghufran yumbi'u anis sitr wal afu yumbi'u anil mahwi wal mahwu ablaghu minas sitr. Karena ghufran, pengampunan, mengisyaratkan kepada penutupan, sedangkan al-afu, pemaafan mengisyaratkan kepada penghapusan. Maka penghapusan itu lebih mendalam daripada penutupan. Jadi dalam bahasa Arab, ghafara, al-ghafur dan al-ghaffar asal katanya adalah ghafara. Ghafara artinya menutupi. Sedangkan al-afu asal katanya dari afa, artinya menghapus atau menghilangkan. Maka dari itu nama Allah Al-Afu maknanya lebih mendalam daripada Al-Ghafur, karena dia menghapus dan menghilangkan dosa. Kalau Al-Ghafur itu hanya menutupi. Kalau menutupi berarti masih ada, Pak, ya. Jadi Allah punya nama ini dan punya nama itu, saling melengkapi. Berarti ya semuanya Allah menutupi dan memiliki sifat menutupi dosa dan menghapus, Pak. Apakah keadaannya seperti itu terus? Tidak. Al-Afu dan Al-Ghafur berbeda itu jika keduanya digandeng dalam satu ucapan atau dalam satu kalimat. Seperti contohnya sebagian ayat yang dibaca tadi di atas, innallaha la'afuwun ghafur. Itu satu kalimat, Pak, disebut afu dan ghafur, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Kalau digandeng seperti itu, berarti al-afu itu
maknanya adalah menghapus dosa. Al-Ghafur menutupi. Tapi kalau keadaannya dipisah, wa amma halu infiradihima fa inna kulla wahidin minhuma yatanawalu ma'nal akhar. Tapi kalau keduanya itu dipisah, disebut afu saja atau disebut ghafur saja, seperti ayat misalnya tadi, wa inni la ghafar saja, berarti maknanya juga mencakup menghapus, bukan hanya menutupi. Masing-masing dari keduanya itu menunjukkan kepada makna yang lain, mencakup makna yang lainnya. Begitu juga kalau disebut memaafkan saja, contohnya faulaika asallahu ay ya'fu anhum. Allah mudah-mudahan memaafkan mereka. Maka memaafkan di sini mencakup menutupi dan menghapus dosa dua-duanya. Dan itu banyak dalam kitab-kitab ulama dijelaskan di sana. Kata-kata yang seperti itu, al-afu dan al-ghafur, jika dipisah maka mereka saling mencakup makna yang satunya. Kalau digandeng mereka berbeda. Contohnya Islam dan iman. Islam dan iman itu kalau digabung dalam satu kalimat, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang terkenal dengan hadis Jibril itu, maka Islam itu maknanya adalah amalan-amalan zahir, sedangkan iman maknanya adalah atau maksudnya adalah amalan-amalan batin. Tapi kalau dipisah hanya disebut Islam saja, maka di dalam Islam itu mencakup iman juga, amalan-amalan batin. Kalau disebut iman saja, maka di dalam kata al-iman tadi mencakup Islam juga. Contoh lain misalnya al-bir dan at-taqwa. Al-bir dan at-taqwa kalau disebutkan bergandengan dalam satu kalimat, maka mereka memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau dipisah, beda kalimat, yang satu di ayat ini, yang satunya di ayat yang lain, maka mereka saling mencakup. Al-bir itu kalau disebut bergandengan dengan at-taqwa, maka al-bir itu melaksanakan perintah atau melaksanakan kebaikan-kebaikan. Sedangkan at-taqwa maknanya adalah menjauhi atau meninggalkan keburukan. Tapi kalau disebut al-bir saja, maka mencakup melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau disebut at-taqwa saja, berarti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, begitu. Sekarang makna at-tawwab. Apa makna at-tawwab? Maknanya adalah at-tawwab huwa alladhi yatubu ala man yasha'u min ibadihi bitaufiqi lit-taubah wa bil qabuli laha. Yaitu zat yang memberi taufik kepada hamba untuk bertobat dan menerima taubatnya. Jadi at-tawwab mencakup dua makna. At-tawwab mencakup dua makna. Makna yang pertama adalah Allah memberi taufik kepada hamba itu untuk bertobat. Lalu hamba itu bertobat, kemudian Allah menerima taubatnya. Dalil kedua makna tersebut mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu, innallaha huwat tawwabur rahim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat.
Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dalil kedua bahwasanya Allah menerima taubat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun." Dan dialah yang menerima taubat hamba-hambanya dan mengampuni keburukan-keburukan mereka, dan Dia mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Jadi at-tawwab mencakup dua makna tadi, memberi taufik pada hamba untuk bertobat dan menerimanya. Wal afu wal maghfirah min lawazimi dzatihi la yakunu illa kadzalik. Penghapusan dosa dan penutupan dosa itu termasuk dari kelaziman atau keharusan zatnya. Tidaklah dia kecuali seperti itu. Jadi sifat menghapus dosa dan mengampuni dosa, menghapus dosa dan menutupi dosa itu merupakan sifat yang selalu melekat pada Allah. Allah itu selalu seperti itu. Sejak dahulu, sekarang dan seterusnya selama-lamanya, Allah itu Maha memaafkan dan Maha mengampuni. Wala tazalu atharu dzalika wa muta'alliqatuhu tashmul khaliqah ana al-laili wan nahar. Pengaruhnya dan keterkaitan sifatnya itu, memaafkan dan mengampuni itu selalu mencakup seluruh makhluk, siang dan malam. Artinya sifat memaafkan dan mengampuni itu mencakup untuk seluruh makhluk, baik yang kafir, yang musyrik, yang beriman, selama mereka masih hidup, siang dan malam, setiap saat, setiap detik, Allah itu selalu memaafkan dan mengampuni. Tapi tentu bagi mereka yang melakukan sebab-sebab. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang itu serta Maha memaafkan, bukan hanya siang saja atau malam saja, tapi setiap saat. Fa'afuhu wa maghfiratuhu wasi'atil makhluqat wa dhunub wal jara'im fa subhanahu lam yazal wa la yazalu bil afwi wa tajawuzi ma'rufan bis safi wal ghufrani mausufan. Ampunan Allah dan pemaafannya meliputi semua makhluk, meliputi semua dosa-dosa dan kejelekan, dan Allah senantiasa dikenal dan disifati dengan sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha kana afuwan ghafura." Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Allah menggunakan huruf inna, kata inna, sesungguhnya, sungguh atau sesungguhnya. Kata ini untuk penguat atau penegas. Jadi bukan bercanda, tapi serius. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Allah menggunakan kata kana, yang telah,
menunjukkan selalu Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu dan seterusnya Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Begitu kaum muslimin. Kemudian penulis buku menjelaskan wa taqsirul waqi' minal khalqi yaqtadil uqubatil mutanawwi'ah. Walakin afullahi wa maghfiratuhu tadfa'u hadhil mujibat wal uqubat. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hamba mengharuskan adanya siksa yang bermacam-macam. Kesalahan-kesalahan di sini maksudnya pelanggaran-pelanggaran bisa berupa bentuknya meninggalkan kewajiban atau melaksanakan kewajiban tapi banyak kekurangan-kekurangan. Dan juga masuk ke dalam kesalahan taksir ini adalah mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, yaitu mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan itu banyak terjadi, banyak dilakukan oleh hamba. Hamba selalu melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang itu mengharuskan adanya siksa. Setiap pelanggaran-pelanggaran, kewajiban yang ditinggalkan, kemudian larangan-larangan yang haram dikerjakan malah dikerjakan, itu mengharuskan adanya siksa bagi hamba yang melakukan pelanggaran tadi. Akan tetapi pemaafan Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya mencegah adanya siksa tersebut. Jadi Allah itu karena begitu pemaaf dan pengampun, siksa-siksa tadi dicegah gitu Pak. Bentuk pencegahannya ya Allah memaafkannya, atau bentuknya itu Allah menunda siksa itu nanti di hari kiamat. Jadi Allah tidak langsung menyiksa. Coba Pak, kalau Allah itu langsung menyiksa setiap berbuat maksiat langsung disiksa, wah sudah mati semua, musnah semua, tidak ada yang tersisa. Tidak mungkin sanggup manusia. Setiap maksiat ada hukumannya, ada siksanya. Maksiat ada siksanya. Habis Pak ya. Yang habis bukan hanya manusia saja, bahkan hewan-hewan pun juga kena dampaknya, dampak buruk dari perbuatan manusia itu. Nanti juga pohon-pohon juga bisa kena dampaknya juga. Seperti contohnya misalnya kisah Nabi Nuh alaihissalam, Allah mengazab kaum yang durhaka, maka tidak ada yang tersisa Pak, kecuali orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira." Kalau seandainya Allah menyiksa manusia karena sebab dosa yang mereka lakukan, maka Allah tidak akan meninggalkan satupun makhluk ada di permukaan bumi. Akan tetapi Dia menangguhkan penyiksaan itu sampai waktu yang ditentukan.
Maka apabila ajal mereka telah datang, maka sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan-keadaan hambanya. Jadi kalau setiap hamba bermaksiat langsung dihukum karena perbuatannya itu, maka tidak mungkin ada yang tersisa manusia itu di bumi. Jadi kalau ada manusia berbuat maksiat ini itu diazab di dunia, dikasih hukuman, itu karena sebagian dosanya saja, bukan seluruhnya. Ini menunjukkan kesempurnaan, ampunan dan pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang semisal dengan ayat tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim min hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW sabda, laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adza sami'ahu min Allah innahum la yad'una lahu waladan wa innahu yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada satupun yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi cobaan dan celaan. Sesungguhnya mereka menyatakan Allah memiliki anak, akan tetapi Allah masih memberikan keselamatan kepada mereka dan memberi rizki kepada mereka. Jadi siapapun yang paling bersabar dalam menghadapi cobaan dan celaan, tidak ada yang bisa mengalahkan sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat sabar. Hamba-hambanya bahkan kalau zaman sekarang paling banyak, mayoritas tidak beragama Islam. Yang beragama Islam pun banyak yang durhaka juga. Banyak yang mencaci maki Allah, di antaranya ada yang mengatakan Allah punya anak, seperti orang Kristen, wallahu alam paling dominan di dunia ini. Kemudian Yahudi juga mengatakan Allah punya anak. Ada juga yang berbuat syirik, berbuat kufur, mencaci Islam dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat sabar, tidak mengazab mereka. Allah tetap terus memberikan rizki dan keselamatan. Kalau kita mungkin dicaci maki orang, yang setiap saat mungkin sudah tidak sabar, apalagi membantunya, memberi hadiah, memberi apa, mungkin tidak mau. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Kemudian wa'afuhu ta'ala nu'an. Ampunan Allah itu ada dua macam. An-naw'ul awal afuhul am an jami'il mujrimin minal kuffari wa ghairihim. Ampunannya yang umum untuk semua pelaku kejelekan dari kalangan orang-orang kafir dan selain mereka. Macam yang pertama adalah ampunannya yang umum untuk orang kafir, musyrik, dan orang yang durhaka. Ya mungkin saja orang yang muslim bisa masuk, kalau mereka selalu durhaka, tidak pernah mohon ampun kepada Allah. Ampunannya seperti apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka, padahal mereka selalu mencaci Allah, berbuat syirik, berbuat kufur, dan penyimpangan-penyimpangan yang bermacam-macam.
Nah, itu merupakan sebab-sebab yang mendatangkan azab, sudah ada. Sebab-sebab untuk memutus nikmat itu juga sudah ada. Tapi Allah tidak menyiksa mereka dan Allah tetap memberi nikmat. Allah memberi rizki, bahkan Allah membentangkan dunia untuk mereka. Makanya kita lihat banyak orang kafir atau orang yang mengaku Muslim yang selalu zalim, tapi dia kaya, semakin kaya, zalim tapi semakin kaya, dan juga jarang sakit. Semakin durhaka tapi nikmat semakin diberi. Ya, ini masuk ampunan umum untuk orang-orang yang durhaka. Akan tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala menangguhkan siksa bagi mereka. Allah tidak mungkin membiarkan mereka begitu saja. Kemudian an-nawtsani, macam yang kedua adalah afwuhul khas, ampunannya yang khusus. Ampunan Allah yang khusus itu berarti untuk orang-orang yang khusus saja, dan pasti dia atau mereka itu orang-orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Wa maghfiratul khassah lit-taibin wal mustaghfirin wad da'in wal 'abidin wal musabin bil masaibil muhtasibin. Yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertaubat, untuk orang-orang yang mohon ampun, yang berdoa dan beribadah, dan orang-orang yang ditimpa musibah tapi dia bersabar dan mengharapkan pahala. Jadi berdoa itu, walaupun berdoa, ya Allah berilah saya karuniakanlah padaku anak-anak yang saleh dan salihah misalnya, itu kan tidak ada mohon ampun, Pak, tapi itu mendatangkan ampunan. Begitu juga ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji, sedekah. Saya sedekah 1 juta misalnya untukmu. Nah, itu tidak ada mohon ampun atau bertaubat. Nah, itu bisa mendatangkan ampunan yang khusus, Pak, dari Allah untuk orang beriman yang sedekah tadi. Kemudian juga orang-orang yang ditimpa musibah tapi dia bersabar. Oh, sudah kan? Oh, belum. Dan juga siapa saja yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya taubat yang ya sungguh-sungguh atau sebenar-benarnya. Dosanya walaupun banyak dan seperti apapun, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuninya. Apakah itu kekufuran, kefasikan, kemaksiatan? Maka kaum muslimin, janganlah kita itu putus asa dari rahmat Allah dan ampunannya. Walaupun dosa kita itu banyak dan besar-besar, jangan khawatir. Tapi ya harus mohon ampun lah. Mohon ampun sungguh-sungguh, pasti Allah mengampuni. Atau bertaubat.
sungguh-sungguh, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, yaitu berbuat kezaliman, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga banyak sekali nas-nas dari hadis Nabi yang semisal ayat tadi, yang menjelaskan bahwasanya Allah mengampuni semua dosa. Di antaranya disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai anak Adam, saya baca artinya langsung ya. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, nah ini hanya berdoa Pak, bukan mohon ampun, berdoa. Dan berharap ini mencakup berharap pahala ketika beramal saleh, atau berharap pahala ketika ditimpa musibah, maka aku ampuni dirimu bagaimanapun dosamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu sampai ke langit, jauh sekali Pak, banyak, dan dosanya berarti sangat menumpuk, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dirimu bagaimanapun dosamu, dan aku tidak peduli. Kalau ini mohon ampun Pak, sebabnya istighfar, baik dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Maka aku ampuni walaupun dosamu sampai ke langit ini. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula, berarti bersih dosanya. Ini keutamaan amalan tauhid, tidak ada kesyirikan sama sekali. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Ampun, Maha Pengampun, dan Maha Penyayang. Jadi agar Allah mengampuni dosa kita, caranya banyak Pak. Bisa dengan istighfar, bertaubat, sabar dan mengharap pahala ketika mendapatkan musibah. Kemudian dengan melakukan kebaikan-kebaikan atau amal saleh. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, iringilah keburukan itu dengan kebaikan, yang kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Jadi misalnya kita berbuat maksiat, lalu segera iringilah dengan kebaikan. Apakah dengan mohon ampun, atau dengan sedekah, atau dengan membaca Al-Quran, salat, berwudu, salat, dan kebaikan lainnya yang itu akan menghapus keburukan yang kita kerjakan tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat gembira terhadap taubat hambanya, melebihi gembiranya seorang hamba ketika dia naik unta, yang unta itu ada perbekalannya makanan minuman, di padang pasir tiba-tiba untanya itu hilang beserta makanannya, yang otomatis hamba itu akan mati Pak, tinggal menunggu mati, karena di padang pasir itu umumnya memang sangat luas sekali, tidak ada pepohonan. Saya saja pernah ke padang pasir Pak, perjalanan rekreasi, wallah alam berapa jam itu, belum keluar dari padang pasir itu. Lalu hamba tersebut
berteduh di sebuah pohon. Tiba-tiba ontanya itu ada di hadapannya, Pak, beserta makanannya. Langsung dipegang pelananya, kan bahagia sekali itu. Berarti dia selamat dari kematian, insya Allah. Nah, Allah lebih bahagia terhadap taubat hambanya melebihi bahagianya orang tadi ketika menemukan ontanya yang hilang dan makanannya di padang pasir dan dia selamat dari kematian. Tetapi bahagianya Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan bahagianya atau gembiranya makhluk. Gembiranya Allah sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Kaum muslimin wal muslimat, seorang hamba jika faham tentang nama Allah ini, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu, maka dia bisa meraih kedudukan yang tinggi. Terutama jika dia melakukan sebab-sebab atau konsekuensi dari nama-nama tadi, yaitu dengan senantiasa istighfar, mohon ampun, bertaubat, banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan sebab-sebab lainnya yang mendatangkan ampunan. Jadi bukan hanya faham saja. Setelah kita paham, usahakan melakukan sebab-sebab. Dan dalam berusaha itu tetap bersandarnya adalah kepada Allah, bergantungnya kepada Allah, bukan bergantung pada diri kita atau kehebatan kita. Karena bagaimanapun kita bisa selalu istighfar dan bertobat dan banyak beramal saleh, itu bukan kehebatan kita, tapi bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya sampaikan satu hadis Nabi SAW. Langsung saya baca artinya saja, Pak, ya. Yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Maha Penerima Taubat. Dan kita juga harus berusaha atau kita harus melakukan sebab-sebab agar ampunan Allah itu diberikan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang hamba berbuat dosa, lalu hamba itu berkata, ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah mengatakan, hambaku telah berbuat dosa dan dia mengetahui atau dan dia meyakini bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Artinya hamba itu berbuat dosa, Pak, lalu dia mohon ampun, berarti melakukan sebab, Pak, ya? Yaitu mohon ampun, ya Allah, ampunilah dosaku. Sungguh-sungguh, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, ampunilah dosaku, contohnya begitu. Intinya dihapus. Kemudian dia kembali melakukan dosa, dosanya sama. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni semua dosa dan yang menyiksa hamba disebabkan dosa. Artinya hamba tadi melakukan dosa yang sama, mohon ampun lagi, diampuni lagi, gitu. Kemudian hamba itu kembali melakukan dosa lagi, dosa yang sama.
Lalu hamba itu mohon ampun lagi. Permohonannya sama, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Lalu Allah mengatakan, hambaku telah berbuat dosa, dan dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Diampuni lagi, Pak. Kemudian Allah mengatakan, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Berbuatlah sekehendakmu, sungguh aku telah mengampunimu. Maksudnya itu, berbuatlah dosa sekehendakmu, berbuat dosa tidak apa-apa, aku telah mengampunimu. Maksudnya itu, madum tata iban awahan muniban, yaitu selama engkau bertaubat dan mohon ampun. Jadi terserah kamu berbuat dosa, selama kamu mohon ampun, aku ampuni. Berbuat dosa lagi, taubat lagi atau mohon ampun lagi, aku ampuni lagi. Berbuat dosa lagi yang sama atau yang beda, mohon ampun lagi, tak ampun lagi, bersih lagi, begitu Pak. Seterusnya seperti itu. Nah, itulah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa mengamalkan konsekuensinya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.